Gua nih S1 loh, ya kan? Rendah sekali driver itu. Kalau seorang supir dikasih kunci, nih kunci mobil, dia akan mengambil starter jalan. Baik lagi masih di Ngopsi, ngobrolin profesi. Kali ini di samping gue sudah ada seorang mamas yang cukup manis menurut gue. Thank you. Dan beliau berprofesi sebagai koordinator driver. Pesan yang akan kita sampaikan, kita nggak minta kalian untuk jadi driver, tapi kita akan coba sharing. Nanti gue akan tanya-tanya ke Mas Saprudin untuk sharing tentang safety driving. Tapi sebelum itu mungkin kita kulik sebentar kali ya tentang perjalanan Mas Udin sampai ke titik ini gitu. Oke, Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Udin, kan Mas Udin itu sekarang sebagai koordinator driver. Yap, betul. Yang kita mau share ke teman-teman itu, kan banyak sih dari teman-teman tuh yang bawa mobilnya itu yang penting asal bisa aja gitu. Ugal-ugalan lah ya. Ugal-ugalan lebih Oke. tepatnya gitu. Nah mereka kan belum tahu banyak tentang gimana sih saya mau cara bawa mobil yang baik, yang benar gitu. Mungkin Mas Udin bisa share. Cuman sebelum itu, gue pengen tahu dulu nih, Mas Udin sebelum jadi koordinator driver sekarang, dulu selepas pekerjaan yang pertama lah maksudnya, dari lulus kuliah terus kerja di mana? Oke, ini berarti flashback lagi lah ya. Boleh. Dulu ya singkat dulu ya. Kalau panjang sih nanti 3 hari nggak kelar-kelar nih. Siap. Ya kan. Dulu saya waktu kuliah, ini anaknya gua aja lah ya. kali ya. Boleh Bas. Jangan pakai saya ya. Saya kayaknya ini ya. Kayaknya baku banget. Iya. Kayak nggak ngobrol. Kayak ngobrol gitu Gitu. kan. Oke, siap. Siap. Gua itu alumni dari universitas yang cukup ternama lah di Lampung. Oke. Ya mungkin nomor 2 lah ya. Setelah lulus tahun 2008 gua itu merantau nih jauh Kalimantan. Oke. Di sana saya kerja pun tidak membawa dengan ijazah S1 saya. Kenapa? Jadi ingat pesan orang tua, kamu itu belum bisa apa-apa kalau belum pernah masukin dunia kerja. Otakmu itu nggak nyampe ke sana karena apa? Perbedaan antara kuliah sama pelajaran sama teori sama praktek itu berbeda. Jadi saya di sana sebagai driver dulu ke Kalimantan, jauh-jauh dari Lampung Kalimantan jadi driver. Di Perusahaannya sih ya perusahaan lokal lah, kurang lebih saya 7 tahun lah. 7 tahun. 7 di tahun Kalimantan. Kalimantan. Jadi proses itu panjang. 6 bulan jadi drivernya di route. Lalu dari situ saya mempelajari gimana sih dunia mining nih gitu kan. Oke. Apa sih yang hebatnya kalau istilahnya gini. Mohon maaf nih, kalau di Lampung orang berseragam keren. Iya. Kalau di Kalimantan orang berseragam keren tapi mining yang ada spotlightnya belakang. Oh iya. Nah, di situ saya jadi tertarik lah. Oh, saya pengen jadi orang mining nih. Capek saya jadi driver. Baru saya keluarkan S1 saya. Kurang lebih ya panjang lah kalau diceritakan lanjut ya. Tapi singkat cerita, dari situ saya belajar tentang si driver ini lah ya. Kenapa kita harus jadi driver? Menurut nih, saya nanya deh. Menurut lu, kira-kira driver pekerjaan yang sangat istilahnya rendahan atau pekerjaan yang sangat seperti apa menurut lu? Kalau menurut gue sih driver termasuk pekerjaan yang mulia ya, karena gue sih ngelihatnya kan apapun pekerjaanmu ya selagi itu masih halal, masih baik di mata orang, tidak merugikan orang lain lah paling tidak, ya why not? Oke lah gitu maksud gue. Tapi sorry gue potong. Tadi lu sempat bilang mining. Ini gue dan teman-teman juga mungkin belum ngerti ya, mining itu apa sih? Mining itu dia pertambangan. Oh berarti di sana di perusahaan tambang. Perusahaan tambang. Tambang batu bara. Di Kalimantan. Jadi untuk segala safety itu nggak jauh beda dengan drivernya itu tidak jauh beda dengan driver yang ada di jalanan. Namun lebih ketat lagi di tambang. Padahal tambang ada polisi. Karena di sana bawa mobilnya 4x4 ya? Yes, betul, 4x4. Jadi gini, ada sebuah peraturan di perusahaan tambang itu. Jika kita melakukan pelanggaran
istilahnya contoh aja ya, melebihi kecepatan lah. Maksimal di 60 km per ya, jam. per jam. Kalau membawa unit atau kendaraan atau segala macam lah ya yang berupa bermesin, kalau melebihi kecepatan seperti 60 km, simper kita akan dibolongi. Simper. Apa itu simper? Nah, simper itu harus jelas gini. Dia berbentuk seperti ID card. Simper itu berbentuk seperti ID card. Cuma itulah surat izin masuk ke tambang. Kalau di luaran namanya SIM. Nah, kalau di tambang namanya simper. Oh gitu sebutannya. Benar. Jadi lebih safety-nya itu sama sebenarnya gitu loh, nggak ada perbedaan. Nah, makanya saya kata tadi seorang driver itu adalah pekerjaan sangat mulia. Ya, setuju. Setuju kan sama teman-teman? Karena gini, pernah pikir nggak sama teman-teman semua? Ya, apa ya? Seorang driver terus dengan seorang user itu perbedaannya hanya tipis. Oke. Maksudnya tipis gini. Jika ada seorang driver mengendarai kendaraannya, seorang user ada di sampingnya, teman-teman menitipkan nyawanya nggak sih ke driver? Betul. Bener kan? Confirm kalau itu. Berarti pekerjaan driver adalah mulia. Makanya saya dulu walaupun saya S1 di tambang, nggak apa-apa jadi driver. Awalnya sih berpikir jauh-jauh kerja dari Lampung ke Kalimantan, kok cuma jadi driver doang. Ya. Dengan Tapi ijazah teknik ya? teknik saya, ijazah teknik mesin. Oke. Cuman ya itu merantau itulah kisah saya lah ya. Begitu saya udah jadi driver, saya coba untuk ke bagian mining lah ya, maintenance, karena ijazah saya teknik mesin. Saya coba untuk ke bagian A2B. Itu A2B itu adalah alat-alat besar. Saya maintenance di tambang itu. Hingga sampai tahun 2015 saya terakhir di tambang. Lalu saya pulang ke Lampung, terus ke Desa Butan, hingga sampai saat inilah dapat sebuah perusahaan yang cukup besar lah ya. Sekarang ini perusahaan saya tempatnya cukup besar lah ya, walaupun tidak nomor 1, cuma runner up lah ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Itu Mas, sih. ini menarik sih. Gue pengen bahas yang di Kalimantan sebetulnya, karena kan kebanyakan orang itu memang taunya kalau Kalimantan itu isinya hutan semua. Oh benar. Ya, terus Nah. satu itu, kedua, lu mau kerja apa aja di Kalimantan tuh biaya entertainnya itu besar. Oke. Ya. Nah. Ketiga, kenapa banyak dari teman-teman lari ke Kalimantan tuh pertama karena ada perusahaan tambang yang notabene gajinya itu besar. Confirm dulu nggak itu? Benar. Kalau itu sih benar semua. Yang pertama tadi adalah untuk apa ya? Kita kerja di Kalimantan tuh sebenarnya hanya di tambang doang. Oke. Apapun bentuk makanan, apapun bentuknya olahan, itu pasti laku di sana. Pasti laku. Pasti laku. Apalagi dengan nama-nama yang agak aneh nih, pasti laku. Apa Contoh contoh itu? Teman-teman pernah nggak sih makan pisang dipotong-potong? Pisang nih ya, dipotong-potong kecil-kecil kayak dadu, diaduk dengan tepung, terus makan pakai sambal petis. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah kan? Belum pernah. Di Kalimantan itu laku. Gagadoh namanya. Gagadoh. Gogodoh namanya. Itu dijual di pasar atau di pinggir-pinggiran gitu? Pasar, pinggir jalan, segala macam perempatan tuh ada. Itu bentuknya pisang goreng itu. Ya, pisang goreng. Pisang jatuhnya pisang goreng pakai sambal. Ya, betul. Enggak pernah. Nah, Petis kali ya. di Kalimantan itu laku. Oke. Jauh dari kota ya? Kalau kota sih nggak jauh sih. Jauh. Cuma kalau lokasi tambang ya, kalau kita ngomongin tambang jauh dari kota. Iya, maksud Karena gue lokasi pekerjaan jauh dari Mas kota. di sana. Jauh dari kota. Karena harus jauh dari mungkin ada apa ya, peraturan pemerintah itu sekitar berapa kilometer tuh harus dari pemukiman. Ya, oke. Terus tadi apalagi tadi? Kotanya pertama tadi itu yang Hutan-hutan semua. Hutan semua. Enggak semuanya Kalimantan itu hutan. Enggak semuanya, ada juga hutannya sih. Ya, sama kayak Lampung lah ya jatuhnya ya. Kan Nah, kurang lebih seperti kayak Lampung. Ya, gini. Ini menarik lagi nih. Waktu saya ke Kalimantan, jadi orang juga berpikiran Lampung tuh sama seperti orang berpikiran Lampung ke Kalimantan.
Oh, hutan, Iya, iya, iya. Iya. hutan, terus raja kriminal, Yes. ya kan? Terus banyak binatang buasnya, sama pikirannya. Mindset dia orang tuh sama, seperti kita mikirin Kalimantan, orang Kalimantan pun mikir kita pun sama. Gitu. Jadi ya mungkin teman-teman bisa berpikir lah, ya, oh ternyata apa yang kita pikirkan tuh nggak apa yang realnya di sana, gitu. Ya laju provinsi hutan semua kan nggak mungkin. Nah, betul. Iya. Cuma maksud gua kan jarak kamu orang kan pasti stay-nya itu di tambang terus kan. Bisa jadi mungkin kalau mau ke kota agak jauh jadi agak males atau mungkin setelah gajian deh gitu biasanya. Oke, ini bulan ini kita gajian nih, yuk ke kota yuk. Jadi gini, nggak semuanya istilahnya kita stay di tambang terus, nggak. Kita punya mes. Oke. Mes itu ya di perkampungan itu dekat dengan kota. Nah beda halnya dengan kalau orang geologi nih, saya dulu pernah ngalamin nih, buka tambang. Buka tambang itu jauh dari perkampungan lah ya, yang harus saya tinggal di hutan itu selama berminggu-minggu. Itu saya pernah alami itu. Jadi ya mungkin 3 mingguan lebih lah saya pernah ngalamin tinggal di hutan, tidur di hutan, makan pun di hutan. Dan saya pun pernah suatu saat logistiknya bahan makanan habis, ya belum habis lah ya, sudah mendekati habis, saya keluar tuh Stop ya. paling sekitar jarak kurang lebih 60 kilo lah untuk ke pasar itu. Sampai pasar belanja bahan semua perluan logistik lah ya. Back lagi ke tambang, ya kan? Tengah perjalanan hujan deras. Jalan belum dibikin kan karena kita baru mau buat tambang nih. Oh, masih tanah itu. Masih tanah semua, masih hutan. Masih. Jadi kapan saya masuk hujan udah nggak bisa lewat. Waduh. Stuck di situ. Sampai 2 malam 3 hari. Bermalam di situ. Bermalam saya tidur di mobil. Itu di mobil? Yes. 2 malam 3 hari itu di Benar. mobil? Iya, mau di mana lagi kita? Sekarang gini, kita mau ke kampung A jauh, kampung B jauh. Ya udah. Berapa orang pada saat itu? Tiga Tiga orang. Jadi ya pengalaman sangat apa ya? Istilahnya dibilang berkesan ya iya, dibilang pahit ya iya. 3 hari. Itu lo makannya kayak mana, Mas? Kita sudah bawa peralatan sendiri, sudah kayak kompor yang menggunakan gas gas kecil itu lah. Iya, ada. Atau sama nesting lah kita bawa iya. itu sudah. Emang sudah diprediksi, emang sudah dari awal jika kita mau keluar dari tambang tersebut ya harus bawa motor dulu, siap dulu. Ya terjadi lah terus di hutan sama 3 hari 2 malam. Bah, kalau dipikir-pikir waduh. Luar biasa sih. Bah, Saro kalau kata orang Palembang tuh. wah sarunian, pasti Sarunian, saru. Nah, terus kalau kita ngomongnya soal salary, confirm nggak kalau di Kalimantan tuh memang besar gitu secara Wah, kalau pendapatannya? masalah salary ya, non skill ya. Non skill tuh orang yang Bener-bener nggak buta buta lah. huruf lah ya. Tapi tahu duit. Ya. Buta huruf tapi tahu duit ya. Itu aja minimal gaji mereka tuh sekitar 3,5. Pada saat itu. Pada Tahun saat berapa dulu nih? Saya merantau Kalimantan 2008, 2009, 2010 lah. Oke. Non skill. Yang dia nggak punya pendidikan apa, yang nggak bisa baca tulis, itu 3,5. Itu besar loh. Saat itu Apalagi ya. saat itu. Sangat besar, Itu sangat kan. besar. Apalagi yang skill nih, apalagi yang di Pinang. Oh iya. Beda lagi kalau di Pinang. Di Pinang itu bisa ya 10 kali lipat gaji yang saya sekarang ini lah. Oh, namanya daerahnya Pinang. Enggak, kalau Dipindah apa? maksudnya ditarik ya? Ditarik. Oh, gitu. Nah, saya ya, dulu ya. nih masuk kerjaan A, terus si B buka perusahaan nih. Sir Cuman nih. sir sama lu. Oke. Nah, ada lu Pinang. Ikut gua deh gitu. Nah, Nah, selesai. ntar lu gua kasih sekian. Wah, kayaknya kurang nih gua nih. Ya. Tambah dikit. Oke, kalau dia butuh lu, pom-pom. Wow. Oke. Nah, Kalimantannya di mana, Mas? Kalimantan kan luas Kalau kan? saya sih udah keliling nih. Pertama kali itu waktu saya masih kecil ikut orang tua itu di Kalimantan Selatan. Oh, jadi sebelum merantau kerja ke sana memang sudah pernah tinggal di Kalimantan? Pernah ke Kalimantan Oh, tahun oke. 93 sampai 97 98 gitu. Pulang. Nah, terus kerja di Kalimantan Timur
Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan juga pernah, terus sama di Kalteng, Kalimantan Tengah. Hampir semua Kalimantan Sudah pernah saya pernah. diinjek lah ya Injek. tanahnya ya. Ya, betul. Soal salary, confirm nggak kalau di Kalimantan tuh memang besar secara pendapatannya? Oh benar. Yang non skill aja di sana itu gaji istilahnya gini, non skill itu adalah seorang pekerja yang tidak punya basic sama sekali, tidak punya ijazah sama sekali, bahkan baca tulis pun nggak bisa, Buta kieu bener. buta kieu benar, itu pun gaji 3,5 Tahun? 2009 ke 2010-an lah itu. Oke. Itu gue di Lampung tahun segitu gaji masih 1,2 ya. Paling besar kali. Udah besar. Apalagi kalau kita udah ya istilahnya dipinang dengan perusahaan lain itu mungkin bisa 10 kali lipat gajinya. Diminta. Lo Lo ikut gua deh gitu. betul. Oke. Saya pun pernah ngalamin sih itu, pernah ngalamin. Ya terakhir ini lah yang terakhir yang di Kalimantan Utara itu saya diminta untuk bantu karena dulunya project manajernya di perusahaan yang di Kaltara itu adalah dulu GM saya. Oke. Ya mungkin dia tahu saya udah nggak di perusahaan yang lama, ditarik. Berangkatlah ke sana. Berangkatnya pun perjuangan nih. Kenapa itu? Pertama 4 kali naik pesawat. Serius? Serius? Kalimantan loh. Ya, Kaltara, Kalimantan Utara, Malinau, tepatnya di Malinau. Transitnya kemana? Kita hitung. Oke. Lampung, Jakarta, 1 pesawat. Ya. Jakarta, Balikpapan, 1 pesawat. Balikpapan, Tarakan, 1 pesawat. Tarakan, Malinau, 1 pesawat. 4 kali pesawat. 4 kali naik pesawat. Tapi pesawatnya masih yang ini ya? Beda. Apa namanya itu? ATR itu? Enggak. Nah, kalau dari Balikpapan ke Tarakan, ATR. Oke. Pesawat kecil, berbaling-baling. Iya. Nah, kalau dari dari Tarakan ke Malinau itu pesawat capung. Wih, ngeri lagi. Bah, Berapa sih ininya kapasitas passengernya berapa kalau pesawat capung tuh? pesawat capung. Heeh. Nggak bisa kita ukur untuk berapa, tapi timbangan. Kita mau naik pesawat itu, kita timbang dulu nih. Berat badan maksudnya? Berat badan. Dulu nggak segemuk ini nggak dulu? Enggak, kurun, Oh, selangsing. siap. Selangsing. Ya teman udah bikin besar, cuma nggak gemuk, langsing. Ini gue lagi serunya pengen tahu Kalimantan karena gue pribadi belum pernah ke Kalimantan. Oh. Satu. Kedua, memang gue banyak dengar kalau kita ke Kalimantan tuh, lu mau kerja apa aja itu insya Allah selernya besar gitu kan ya. Insya Allah. Oke lah, kita cut di Kalimantan, 7 tahun di Kalimantan, terus kenapa pindah ke Lampung lagi? Karena memang basic di Lampung, domisilinya di Lampung, atau memang lu udah muak lah dengan Kalimantan? Awal mulanya sih gini, tambang tutup. Bisa tutup tambang? Bisa tutup. Jadi gini, suatu kebijakan atau regulasi dari pemerintah ya kan, yang tidak membolehkan tambang itu yang skala kecil, ya mungkin nggak terlalu besar lah ya ininya konsesinya lah. Konsesi itu adalah luas tambangnya lah ya. Itu harus dijual lokal, tidak boleh ekspor ke luar negeri Saat itu. saat itu. Nah, sedangkan untuk harga lokal itu dengan biaya produksi itu nggak masuk. Oh. Gini, kita produksi biayanya itu sekitar 230.000 per ton batu bara. Oke. Kita jualnya 230. Itu modal. Tapi ya rugi juga. Ya rugi lah. Biar Waktu produksinya segitu. Iya betul. belum yang lain-lainnya rugi kan. Nah, di situ bisa tabung satu tutup. Tapi kalau kita jual ke ekspor atau ke luar negeri, itu bisa 270, 280. Masih ada save berapa? Oh, jadi keputusan untuk pulang pada saat itu gara-gara hal itu. Close speed namanya. Close pay. Tambang tutup. Terus balik ke Lampung. Balik Tahun? tahun 2015. Nah, setelah pulang ke Lampung cari kerja apa waktu itu? Ini lagi-lagi ke ego. Oke, karena pernah ngerasain Benar. pendapatan yang besar gitu ya. Pendapatan terus besar, balik- punya jabatan, segala Oke, macam, ya. ego tinggi. Ditawarin kerja, jadi apa? Driver. Dulu temen nih ada nih, Ya. satu temen nih, nawarin. Coba sebut nama kan nih temen nih? Boleh, boleh. Ya, temen nih, Aji Seno namanya. Pak Haji Seno,
Salam dari Mas Udin. Siap. Nah, dia nawarin gue nih, bro, udah kerja aja ikut gua tempat gua nganggur. Jadi apa bro? Driver. Mikir dong. Anjing. Mikir dong. Kampret Iya, juga. iya. Dulu Kalimantan gaji gua sekian, punya jabatan, pulang ke Lampung jadi driver. Iya, jauh. Wah, ego tinggi. Sampai 6 bulan saya nggak dapat kerja. Akhirnya serabutan saya tuh. Oke, kaget lah ya artinya Yes. karena memang dari Kalimantan dengan gaji besar terus move ke Lampung ditawari kerja jadi driver dengan gaji ya mungkin pada saat itu UMR Lampung ya kecil lah ya gitu ya. Ya, betul. Tapi akhirnya diambil pekerjaan itu. Hingga akhirnya bulan ke-6 bisa ambil. Oke. Ya karena pertama keuangan lah ya. Udah mikir lah ya. Sudah mikir. Udah mikir, sadar. Udah sadar lah. Sekarang gini, kita mempertahankan istilahnya ego kita yang tinggi, gaji kita mengharapkan namanya manusia ya. Betul manusia. Berpikirnya gini, gua nih S1 loh, ya kan? Orang tua gua biayain banyak nih, apalagi universitas gua terkenal nih dengan biaya yang besar, habisin duit banyak lah. Saya uang babi ludes tuh kan? Iya. Bisa kepikir kan? Bisa. Habis itu kita punya pekerjaan, terus punya jabatan, lalu tawarin jadi driver, istilahnya pikiran kita tuh rendah sekali. Driver itu rendah. Semua orang tuh pasti berpikiran seorang driver tuh rendah. Nggak beda jauh dengan istilahnya gini ya, istilah kasarnya dengan asisten rumah tangga. Sederajat driver itu. Pada saat itu saya berpikir, ya kan? Setelah saya jalanin, masuk jadi driver, pertama driver stok, saya jalanin, agak ribet nih, driver nih, masuk yang perusahaan yang saat ini. Mau jadi driver kok ribet amat ya? Harus ini, harus itu, Ya. ya kan? Baru tahu ternyata disitulah perbedaannya. Istilah gini, mungkin teman-teman tahu nggak sopir dan driver apa bedanya? Kalau logika simpelnya sih ya driver in English. Sopir ya memang bahasa kita sehari-hari untuk sebutan orang yang mengendarai kendaraan gitu. Jadi gini, ini secara garis besar aja ya, garis besar aja. Driver dan sopir sama-sama jurumudi. Betul. Benar nggak? Istilahnya kalau orang yang nggak tahu, driver itu adalah wah itu bahasa Inggrisnya doang tuh. Sopir bahasa Iya. ininya lah, ya kan. Bedanya adalah gini. Kalau seorang sopir dikasih kunci, nih kunci mobil, dia akan mengambil starter jalan. Oke. Nah ini menarik nih. Kalau driver? Kalau driver enggak. Ada namanya kalau driver itu, nih kunci mobil, kamu dapat tugas untuk antarkan tamu ke sini. Ini kunci mobilnya. Begitu diambil kunci mobilnya, dia nggak akan begitu starter langsung jalan, enggak. Ada namanya adalah pre-dev check namanya. Oke. Pre-dev check itu dia harus ngecek kendaraannya sebelum jalan. Dari ban, dari bodinya, dari olinya, dari kelengkapan surat-suratnya. Betul. Itu harus dicek semua, nggak asal jalan. Nah disitulah saya baru tahu antara saya supir dan driver itu ada bedanya. Itu baru satu. Oke. Yang keduanya, Oke. nih yang keduanya lagi, seorang supir itu nggak ada pendidikannya. Pernah lihat supir-supir bis segala macam itu ada pendidikannya? Nggak ada. Pendidikan supir. Nggak ada. Jadi gini, Apa maksudnya supir? gini, pendidikan adalah knowledge lah ya, pengetahuan buat mereka lah ya. Ya. Kalau di driver itu diberikan training nih, setelah 1 tahun sekali kasih training. Tentang tata cara membawa kendaraan. Bener, mungkin mereka lebih ahli, mereka lebih bisa, cuman terkadang lupa. Kita nyari reminder, refreshment. Gitu. Jadi itu dikasih pengetahuan soal safety driving lah gitu ya. Betul. Kalau jadi driver bedanya Benar. dengan sopir itu. Benar. Nah karena emang iya mas itu tadi yang gue tanya di awal, gue pengen kan teman-teman itu kalau bawa mobil itu asal gitu sih, yang penting lu bisa aja deh, ugal-ugalan deh gitu. Nah tadi Mas Udin sempat bahas bedanya supir dengan driver itu, kalau driver itu dia dapat knowledge lah gitu. Benar. Nah itu banyak yang teman-teman itu mungkin belum tahu gitu atau ya mereka pakai cara mereka sendiri lah, padahal
Padahal tuh ada gitu kuncinya bawa mobil tuh caranya gitu. Nah itu bisa dijelasin nggak mas? Diceritain lah ke kita. Ya mungkin secara basic aja lah ya. Masuknya ke safety driving lah nih. Tuh Kuncinya adalah pertama bisa bawa mobil dulu, pasti. ya kan? Yang kedua adalah pengetahuan tentang unit yang dibawa. Sekarang gini, banyak teman-teman bisa bawa mobil, tapi tidak pernah mengukur dimensi unit yang dibawa. Cocok. Oke. Sekarang gini, unit teman-teman bawa Avanza dengan bawa sedan sudah beda dimensi. Itu dulu harus pahami. Mereka harus tahu dulu, ya kan? Terus untuk batas kecepatan, sebenarnya kecepatan itu sih kita ngukurnya bingung nih, mau ngukur di jalan raya atau jalan tol. Jalan tol deh, karena Nah, kan kalau jalan tol ya maksimal di 100 km per jam 100 km. maksimal lah. Soalnya kalau udah masuk tol itu kita udah kayak pembalap lah jadinya Nah. gitu. Pasti pengen ngebut, gue juga gitu. Gaspol aja belum kerasa. Itu sih naluri sebenarnya. Oh. Naluri teman-teman sebagai apa ya? Kembali lagi ke diri teman-teman lah. Karena ya jalan tol tuh jalan yang lurus, kosong. Tuh. Ya pasti pengennya Ngebut. apalagi sampingnya cewek kan. Yo. Woi, Yes. nunjukin nih, gua bisa nih bawa mobil nih kan gitu. Tapi kalau Terus secara nggak safety-nya 100 km 100 per jam. km per jam. Terus kalau misalnya safety belt, jadi gini, safety belt itu adalah bisa jadi mesin pembunuh, Bisa jadi? mesin pembunuh. Loh kenapa? Sekarang gini, Bisa teman-teman, artinya ya. teman-teman bertiga mendarai satu mobil lah ya, bertiga isinya, depan driver, samping penumpang, belakang penumpang. Ya. Dua depan pakai safety belt, belakang tidak. Belum tentu sih memang. Belum tentu. Enggak. Kebanyakan sih nggak Kebanyakan. pakai. Kebanyakan tuh nggak pakai safety belt. Padahal gini, kalau teman-teman mengendarai dengan kecepatan tinggi, begitu terjadi benturan atau tabrakan lah ya, yang belakang ini akan mental kemana-mana. Mau buat mabit. Mau buat mabit istilahnya. Bahasa kita mau buat Buat mabit. mabit istilahnya. Jadi begitu jeger, pasti dia ke depan. Ya. Ke depan karena bentuk ke depan. Setelah ke depan mobilnya mau lari kemana nih? Ke samping kanan kah, samping kiri kah? Kita kan nggak tahu. Kita Nggak tahu kan? nggak bisa. Oke, kita ambil aja contoh mobilnya lari ke kanan. Begitu penumpang yang di belakang ini ke depan, mobil langsung balik ke kanan. Benturan kepala nggak antara si driver yang belakang, drivernya sama yang penumpang belakang. Bisa. Seharusnya selamat itu si driver karena berbentur saking kerasnya. Selamat nggak? Oke, habis itu udah nomor ngantem pembatas jalan, hantam aja ke kiri, mental lagi nih si penumpang yang belakangnya ke kiri, ngantem kepala lagi, ujung-ujungnya seharusnya selamat semua jadi nggak selamat. Ngeri kan kalau dibayangin. Nah, sebenarnya intinya adalah safety belt itu adalah penyelamat lah. Jadi gini, anggaplah safety belt itu ada 3 titik, 1, 2, 3. Ya. Benar nggak? 1, anggaplah ini kalau yang punya istri ya, anggaplah pelukan seorang istri. Oke. Oh ini filosofinya ya? Iya. Oke. Terus tetap gini kan? Ya. Ini yang dari atas pundak ke bawah. Mhm. Itu pelukan seorang istri. Terus dari bawah ke sini itu pelukan seorang anak. Oke. Jadi gini, makanya saya teman-teman saya informasikan ke teman-teman, anggaplah safety belt itu adalah sebuah ikatan keluarga. Istri, anak. Nah ini baru tahu nih teman-teman gue juga. Ini Jadi- filosofinya menarik sih. Iya, jadi maksudnya gini. Mungkin dia akan lupa dengan safety belt, tapi dengan keluarga masa iya lupa sih? Oh iya dong. Kecuali kalau yang Hilap lah. hilang. Iya. Gitu. Nah berarti memang driver itu diminta atau kita memaksa si penumpang untuk sebelum kita gas, sebelum kita start, tolong dipakai dong safety belt-nya, gitu ya? Benernya harusnya seperti itu. Jadi gini, ini contoh lah ya buat teman-teman yang saya inilah ya, yang saya kelola ya, Oke. yaitu sebisa mungkin
untuk memberikan istilahnya edukasi lah ke usernya, Siap. gitu loh. Istilahnya tahu sendiri lah namanya user kan. Iya. Kadang-kadang kita mohon maaf Pak, pakai sabuknya Pak. Wah, kamu sebagai driver jangan ngatur gua. Iya benar. Ya cuman, tapi kalau mereka nggak punya edukasi, nggak punya istilahnya knowledge tentang safety driving, ya wes, ya Pak, karat mulah jalan ya kan. Tapi kalau kita dia punya ilmunya, dia kan jelaskan, maaf Pak, nanti kalau jika terjadi kecelakaan, ini buat pelindung kita, kan gitu istilahnya. Ya makanya diadakanlah refreshment buat teman-teman, gitu selama 1 tahun sekali lah, minimal 1 tahun sekali. Refreshment. Nah, Nah, Mas tadi lu bilang bedanya bawa Avanza dengan sedan gitu lah ya, beda dimensi. Ya. Ini gue belum paham sih maksudnya. Jadi gini, teman-teman, misalnya gini, ya bawa mobil Avanza tuh tinggi, Ya, sedan pendek, tuh panjangnya pun beda. panjang sedan sih biasanya. Nah, teman-teman waktu pas nyalip kendaraan, kalau tidak hafal dengan, wah lupa nih, anggaplah kita bawa pickup lah ya, agak panjang dikit lah ya. Perbedaan kalau cuma beda dikit mah, nggak sedan sama Avanza tuh istilahnya nyebutin merek apa nih? Nggak apa-apa loh, nggak Apa apa-apa. ya? Jadi unit Avanza sama sedan kan terlalu dikit lah bedanya. Ini pickup lah, agak panjang 11-12 dikit. lah kalau kata kita. Nah, agak panjangan dikit lah ya. Waktu pas nyalip, lupa nih kalau ini kita bawa pickup unitnya lebih panjang. Kira-kira membahayakan yang belakang nggak? Iya. Nah, kalau teman-teman ingat, oh saya bawa pickup nih, berarti harus ambil jarak untuk waktu menyalipnya itu loh. Ambil jarak yang pas. Iya, iya, iya. Terus beda lagi dengan bawa unit misalnya truk nih, lebih tinggi lagi, lebih panjang lagi. Iya. Kalau masuk gang, biasanya kalau ada portal-portal nggak? Ada, betul. Nah kalau kita lupa, kita nggak ingat, Bisa lupa ya maksud gue. nggak mau. Istilah gini, teman-teman mungkin pernah lihat lah YouTube yang ada tentang accident lah. Iya. Itu ada tuh mobil yang mobil portal segala macam, banyak tuh. Karena mereka nggak hafal dimensi unitnya mereka. Oh. Ya itulah, kasih kunci nih, kamu bisa mobil, bisa nih kuncinya. Bener sih yang punya, bawa. Nggak tahu deh bawa truk, biasa bawa Avanza. Iya, iya, iya. Iya. Nolong aja. Nah, Iya, iya, iya. tapi kalau di sini sih kebanyakan bukan tiang atau portal sih, tapi kabel listrik. Kebanyakan itu. Karena mereka lupa dengan dimensi unitnya mereka. Itu sih. Ya kalau untuk apa ya? Pengetahuan sih mungkin sebenarnya teman-teman yang di lapangan istilahnya yang saya kelola itu lebih pintar dari saya sebenarnya, karena mereka bawa mobil lebih lama lagi lah dari saya. Cuma kan kalau teorinya ya boleh lah, karena saya dikasih langsung lah sama istilahnya ada sectionnya si safety lah kan gitu. Nah kalau di tol tadi kan kecepatan 100 jam. Yes. Nah kalau di jalan raya karena gini, maksud gue pengen tahu kecepatan berapa biar kita ngeremnya itu nggak lari jauh gitu. Kalau untuk rem itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan sih. Nah kalau yang gue sempet dengar tuh kecepatan sekian, lo ngerem sedikit aja, melengos sedikit itu udah 11 meter gitu larinya. Itu loh. Itu ya gini. Sebenarnya kalau untuk rem itu nggak ada patokannya, misalnya, wah kamu kecepatan 100 meter, 100 km, kamu rem dadak, larinya 11 meter, ya kita nggak bisa ngitung itu sebenarnya. Iya sih, iya. Nggak bisa. Cuma gini, intinya kita teman-teman harus ingat aja lah, 1 detik itu dapat merubah hidupmu. Ini gimana maksudnya? Sekarang gini, bawa unit atau kendaraan dengan kecepatan tinggi, melewati 1 detik. Bener. Oh iya. Bener. Selesai. Kalau Mau di tol, ngerem gimana pun bisa. Jadi kalau mau masalah untuk ngerem, satu ini melenceng sekian ini, ya kita nggak bisa bagi patokan sih sebenarnya. Yang perlu diingat aja lah, cuma kalau untuk kecepatan ya 1 detik akan merubah hidupmu. Nanti sih.
Dan ada orang kita bisa bawa mobil, ngerasa kita yang karena kita yang bawa itu enak aja gitu. Cuman penumpang tuh kadang suka apa namanya protes. Lu bawa mobilnya enak amat sih. Nah, bisa nggak Mas ngejelasin ke kita? Maksudnya gini, perasaan itu benarkah si penumpang ngerasain nggak enak? Si penumpang tuh mual gara-gara kita bawanya kurang enak. Padahal tuh kita ngerasain tuh enak aja gitu bawanya. Memang ada triknya kan? Ya seperti gini. Ini saya ambil contoh lain lah ya. Coba deh lu masak deh. Lu masak nasi goreng. Lu makan sendiri. Enak. Coba lu kasih ke dia. Belum tentu. Gue paksa dia untuk enak. Sama seperti itu. Gitu. Nggak bisa kita apa ya? Istilahnya kalau ini membanggakan diri kita sendiri nggak bisa. Ya emang kita wah ini udah standarnya gua loh bawa mobil loh. Tapi kok si penumpang belakang kok nggak nyaman ya? Ya seperti itulah. Lu masak nasi goreng, lu makan sendiri, wah enak menurut lu karena itu selera gua. Selera lu. Dia yang istilahnya lu suka asin, dia nggak suka asin. Gimana? Benar. Jadi confirm bawa mobil itu lu akan dibilang bisa ketika memang jam terbang lu itu sudah tinggi lah gitu taruh lah ya. Sebenarnya bukan jam terbang sih. Kalau dihitung jam terbang sih udah kayak pilot nih. Jam terbang bawa mobil maksud gua, bukan jam terbang bawa pilot gitu. Tapi masuk poin juga kan ya? Masuk poin. Kan? Jadi mungkin lebih orang itu sering membawa unit, lebih orang itu sering ganti-ganti unit, mungkin ilmunya pun lebih kan gitu. Lebih lama, lebih banyak, mungkin lebih pintar lah ya bisa jadi karena setiap unit pertama gini, yang bikin gak nyaman adalah cara pengereman. Gimana sih cara lu ngerem? Ngejut kah? Atau pelan-pelan kah? Bandingkan dengan orang yang istilahnya gini, yang baru belajar. Kayak mana dia ngerem? Oh iya, oke. Semau-maunya nggak? Ada, padahal orang masih jauh nih. Udah sih udah serem maunya. Itu pasti akan bikin orang nggak nyaman. Tapi kalau dia sering bawa unit, sering lama lah ya, pasti dia akan pelajari nih. Oh, ini nggak enak nih, berarti ngeremnya harus halus, pelan-pelan, ya kan? Terus itu pertama ngeremnya. Kedua adalah jika unit itu berkopling, nggak semua sama unit itu koplingnya. Ada yang keras, ada yang pendek, ada yang tinggi. Kalau orang biasa yang pendek, terus bawa yang rem yang koplingnya dalam, ya kan enggak. Ya. Kalau yang pendek itu biasanya angkot tuh. Ya, karena ya? langsung. Dia langsung soalnya. Ya. Ke restoran. Nggak dalam amat gitu. Sebenarnya bukan harus kerja ke restoran sih sebenarnya. Cuma lebih mudah aja dia buat maininnya aja. Ya. Itu sih. Jadi nggak patokannya sih yang penting lebih ke pengetahuan mereka sih sebenarnya sih. Kalau untuk jam terbang sih bisa dikatakan ya masuk poin lah ya. Cuman keahliannya aja sih lebih tepat sih lebih keahlian dia waktu bawa kendaraan. Nyaman apa enggak gitu. Nah, Mas Udin ini kan sekarang sudah menjabat sebagai koordinator driver di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia lah ya, yang bergerak di bidang jasa rental kendaraan. Yes. Nah, ketika Mas Udin akan rekrutmen driver, itu memang mereka tidak hanya punya SIM, tapi lu juga harus dites dulu nggak? Mas Udin ngedampingin dulu nggak pada saat rekrutmen? Kalau pas rekrutmen seorang driver ya, itu ya tetap harus di test drive dulu namanya. Oh iya, test drive. Test drive dulu. Jadi gini, orang itu punya SIM, ya kan? Tapi lu bisa yakin kalau dia bisa bawa mobil? Belum tentu. Bisa, cuman mungkin nggak sesuai spek yang lu minta. Benar. Okay. Jadi gini, sekarang kan buat SIM bisa ya nembak. Kasarnya ngomong nembak lah ya. Bisa kan? Ngelamar aja, misalnya gitu, datang aja ke gua kan, Pak saya mau ngelamar nih jadi driver, ini SIM saya, saya bisa bawa mobil. Kalau cuma ngomong doang, orang pun bisa. Dia harus test drive dulu, cara majunya gimana, cara mundurnya gimana, gitu kan. Terus sama sebenarnya itu adalah teknik nih. Tekniknya adalah pertama dia harus mengetahui nih. Kalau di kami namanya SEE lah ya, search, evaluasi, eksekusi. Oke. Sebenarnya gini, di mana seorang driver kalau ketemu misalnya simpang 4 yang ada lampu merahnya,
dia harus mencari dulu nih, mencari dulu nih di mana titik potensi bahaya atau ada akan timbul suatu insiden lah ya. Terus cari dulu tuh simpang 4. Bayangin nggak kalau nggak ada lampu merah simpang 4. Kalau misalnya boy yang nggak ada lampu merahnya. lampu merahnya. Oke. Motor dari mana, mobil dari mana. Iya. Nah, pertama dia harus mencari dulu nih. Dia harus paham itu dulu. Yang kedua adalah evaluasi. Dia bisa nggak nih mengevaluasi nih? Misalnya bawa mobil, evaluasi, wah ini calonnya bisa insiden nih kalau saya lanjut nih. Kalau wah ini jelasin ini bisa nih, baru eksekusi. Eksekusi adalah melakukan suatu tindakan yang sekecil mungkin bisa terjadi atau penyebab kecelakaan. Nah itu dulu basic saya buat ngetes teman-teman. Bisa nggak itu? Habis itu attitude-nya nih. Attitude si driver. Yes. Okay. Apakah dia seorang driver agresif atau bukan? Oh itu penting juga. Oh penting dong. Soalnya gini, mungkin kita sendiri pernah ngalamin lah ya sebagai driver agresif. Mau itu bawa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pernah nggak kalau teman lagi lewat set atau ada motor nyalip sembarangan apa segala macam, orang nyebrang sembarangan, pernah kan teriakan, woi mau mati lo. Oh iya kalau gua. Nah itu tuh masuk orang agresif. Berarti gue juga dong. Gue lebih parah. Benar. Itu masuk agresif. Abis itu disalip nih, set nyilet lah ya kalau bahasa gaulnya mah nyalip nyilet lah ya. Wah nantangin gua ini. Uber. Nah itu agresif. Ketahuan dari perilaku waktu mengemudi. Ketahuan. Habis itu skill, baru skillnya gimana? Oke. Pertama dia memahamin dulu lah apa yang ada di dashboard lah ya. Ini kalau ini nyala ini apa? Ya. Ini jadi nyalain harus apa? Gitu sih. Harus banyak yang didalamin lagi. Cuman kalau untuk tes sih mungkin basic itu aja sih. Pengetahuan, skill sama attitude aja sih. Oke. Ketika itu semua memang udah dirasa cukup, baru dia bisa jadi driver yang baik gitu lah ya. Ya belum sebenarnya. Maksudnya bisa diterima di Bisa diterima dulu. Karena kan Setelah perusahaan punya prosedur sendiri. benar. Habis itu baru kita adakan seat training si driver baru tersebut. Oke. Nah, Mas, penggunaan lampu hazard itu yang benar gimana sih? Karena kan gue bilang, gue sering lihat tuh, Nih. ada orang ketemu perempatan, Benar. terus dia nyalain lampu hazard. Ada orang lagi berhenti di pinggir jalan, mereka ngidupin lampu hazard. Yes. Kadang Gini. gue juga suka ditegur. Gini. Pasien di mana? Jadi gini, lampu hazard itu adalah asalnya kalau terkenal lampu konvoy lah ya. Ya, Mungkin ya. teman-teman nggak tahu nih apa nih hazard nih kan, lampu konvoy. Jadi gini, digunakan untuk saat darurat. Oke. Saat darurat, mogok, apa pecah ban atau lagi apa, gunakan untuk saat darurat. Kalau hujan nih kebanyakan teman-teman nih, hujan saya sering lihat lah ya di jalan-jalan kalau hujan deras, hidupin lampunya. Itu bahkan itu mengganggu itu sebenarnya. Silau namanya. Bukan masalah silaunya. Gini, jadi waktu pas teman-teman hidupin lampu hazard itu, coba hidupkan lampu sennya, lampu ratingnya. Iya. Ngaruh nggak? Ya enggak, tetap nyala aja dua-duanya. Iya, tetap nyala. Dia belok ke kiri kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu malah. Jadi, terus waktu lampu merah, bukan lampu merah lah ya, perempatan lah ya, perempatan, nyalain dua. Yang kanan liatnya mau ke kanan, Mau ke kanan. yang kiri liatnya mau Kiri, ke betul. kiri. Oke, jadi kesimpulannya lampu hazard itu digunakan Pada saat darurat. Pada saat darurat, dan itu harus lu minggir dulu lah gitu. Darurat Yes. saat berhenti ya? Ya berhenti. Oh, bukan pada saat dia jalan. Maksudnya Kalau untuk jalan sih bener nggak ada, cuma pada saat darurat aja, berhenti aja sih. Keterangan sih, ya mungkin darurat tuh mungkin kalau dijabarkan lagi mungkin bisa jalan. Iya. Cuma kan jalannya kan apa nih daruratnya nih? Iya. Apakah dia misalnya pemadam kebakaran apa segala macam ya mungkin. Cuman kalau untuk yang diinformasikan ke, kalau saya kan nggak ada tuh yang begituan tuh. Oke. Jadi kalau diinformasikan ke teman-teman saya adalah jika kamu kondisi darurat, pecah ban, mogok segala macam, hidupkan lampu. Gitu. Nah itu poinnya teman-teman. Jadi buat kalian yang bawa mobil ketemu perempatan terus hidupin lampu hazard, itu tuh nggak penting sebenarnya, nggak ada gunanya gitu. Karena pertama ganggu pengendara yang di belakang yang
nggak ngelihat gitu lampu lu itu hidup semua, cuma kelihatan sebelah kanan doang Ya, atau sebelah betul. kiri doang. Nah, itu ganggu pengendara yang lain. Lampu hazard digunakan pada saat kalian mengalami keadaan darurat. Minggirin dulu mobilnya, baru hidupin lampu hazard. Ya, betul. Jadi kalau melewati perempatan nggak usah hidupin lampu hazard, norak lu semua. Iya, Ya. iya kan? Jangan katakan orang sebenarnya, cuma ya diinformasikan aja lah. Iya, iya, oke. Atau Iya, kalau enggak nanti norak sih. marah lagi. Marah. Gua suka konvoy loh, tapi ngidupin lampu hazard kayak mana itu? Nah, kalau konvoy Mas? Sebenarnya itu katakan darurat nggak sih? Enggak. Enggak. Darurat Enggak, kan? enggak ya? Benar nggak sih? Ya enggak lah kalau konvoy Enggak. kan konvoy keperluannya apa? Keperluannya ini buru-buru nih, gitu. Nggak mau diganggu. Iya kan? Hmm. Darurat nggak sih sebenarnya? Ya intinya kan digunakan pada saat darurat. Udah. Lah kalau konvoy kan cuma beriringan, rame-rame. Mm-mm. Sebenarnya nggak perlu lah. Tapi kalau mobil-mobil dinas sorry yang plat merah ya, kan kita sering nemuin mobil-mobil dinas plat merah itu konvoy di jalan tuh. Ya pokoknya dia tuh maunya duluan aja deh lewatnya gitu. Terus ngidupin Ya lampu mungkin hazard. mereka sendiri mengkategorikan darurat. Iya. Oh. Ya itu sih ya. Oke. Jadi mereka berhak untuk ngidupin lampu hazard. Ya kita nggak tahu keperluannya apa. Oke. Bisa jadi mereka bisa misalnya bisa kebanjiran, mereka mau berkunjung ke sana, kan darurat tuh. Ya mungkin ya. Tips Ya. ya tapi. Tapi kalau pejabat negara kan, ya mungkin ini darurat, dia buru-buru gitu, mungkin darurat. Karena kan untuk kepentingan negara ya nggak sih? Bisa Iya, jadi. bisa jadi. Bisa jadi. Terbalik. Intinya sih darurat ya. Iya. Kalau mobil ambulan gitulah ya. Ya. Nah, ini nih. Ini bukan mau ngomong ambulan nih. Ini teman-teman harus tahu nih. Unit yang istilahnya gini. Prioritas lah ya. Yang paling utama didulukan itu pemadam kebakaran, Satu. mobil jenazah, Betul. tamu presiden lah ya, Ya. pemerintah. Terus sama lagi adalah ambulan bawa orang sakit lah, sama lah mau jenazah. Kira-kira yang harus didulukan tuh yang mana? Jika ada Nah, unit itu. Ini kalau gue boleh jawab, pertama sih memang harusnya mobil ambulan. Ya oke lah, ambulan ini kita bisa katakan mobil jenazah bisa, Ya. dengan ambulan orang sakit juga bisa lah ya, jadi satu lah ya. Terus tamu negara, Tamu negara iyalah. terus sama pemadam kebakaran. Nah kira-kira yang harus diperhatikan awal jika ketemu dengan unit tersebut pada saat yang bersamaan harus mana dulu? pemadam kebakaran kalau gua. Kalau gue ya satu pemadam kebakaran. Tadi katanya ambulan. Oh ya salah. Ya, Ya, satu satu Oh. ambulan. Ah. Kedua pemadam kebakaran. Baru ketiga itu tamu negara lah. Mobil plat merah. Sebenarnya penting semua. Tinggal mana yang urgent dulu ya. Cuman yang paling harus didulukan untuk pemadam kebakaran. Oh, Aku iya. korbannya bisa tambah banyak. Nah. Pinter lagi gua, Boy. Sekarang gini, kita mentingkan ambulan ya, orang sakit lah ya, hanya satu Satu. Kedua lah. atau Ya. dua lah ya. Iya. Terus tamu negara ya mungkin cuma tanda tangan lah ya, atau cuman ACC ya. ini doang ya, ya kan? Iya, iya. Nah terus pemadam kebakaran kita nggak tahu nih kebakaran ini gedung kah, rumah atau apa? Ya kalau cuma hutan sih, oke lah ya, nggak ada misalnya korban masih bisa di ini kan lah ya, kecil lah ya. Tapi kalau gedung Iya. kita nggak tahu Isinya berapa? isinya berapa. Pinter kan gua. Tapi emang prioritas adalah pemadam kebakaran. Kebakaran. Jika ketemu berbarengan lah ya, tapi kan jarang sih berbarengan. Lagian kalau lu mau ngotot juga lu lewat, Bro. Ditumbur lu sama pemadam kebakaran gitu. Benar, itu juga. Benar. Kalau pemadam kebakaran sih gue sih nggak pernah ngelihat pengendara lain sombong ya gitu maksudnya. Tapi kalau ambulan tuh gue yang sering tuh mas. Ambulan tuh ada aja gitu mobil yang nggak mau ngalah, motor yang nggak mau ngalah, akhirnya ditegur dia marah. Jadi sebenarnya gini sih ya, sebenarnya sih saya tidak menyalahkan siapapun sih. Oke. Cuma terkadang pernah nggak sih teman-teman lihat ambulan lihat menghidupin sirene, wuyu, tapi kosong. Pernah. Pernah dong. Nah itu sebenarnya. Tapi positif thinkingnya gue sih mungkin dia mau ngejemput pasien gitu. Iya. Ya positif thinkingnya sih ya. Mm. Terkadang si ambulan itu habis mengantarkan ke rumah yang pasien ini yang dari rumah sakit. Dia mungkin sembuh cuman belum bisa
belum ada nggak ada punya kendaraan lah ya, termasuk harus pakai ambulan ke rumahnya. Waktu dari rumahnya si pasien balik ke rumah sakit itu hidup mati sirennya, pasti hidup sih memang. kan kosong sebenarnya. Mumpung Biar dia lebih cepat lah pulangnya gitu. Maksud saya sih digunakan pada saat Yang tidak tepat. tepat. Benar. Jadi Lagian gini juga mas, apa mobil ambulan tuh kan suka bukan ugal-ugalan ya, ugal-ugalan sih gua nilainya. Cuman mungkin karena mereka punya alasan sendiri karena pengen nganter pasien atau jemput pasien gitu. Cuman apa itu tidak membahayakan pengendara yang lain gitu? Karena nggak semua itu aware sama lo gitu. sebenarnya sih sangat membahayakan. Kemarin dengar nggak beritanya ambulan waktu itu kecelakaan Belum Di- di mana? depan MBK Ya. subuh-subuh. ya, Oh iya di flyover ya. 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 Ah. Ya sekarang ya malam posisinya subuh di jalan kosong, apakah ngantuk? Ya bahaya kan? Bahaya. Apalagi yang posisi padat. Balik Ya lagi. inti sih bahaya, cuma mereka punya perhitungan masing-masing lah ya. Tapi balik lagi ke masyarakat lagi ya kan, Ya. sadar kalau bunyi ambulan yang gitu. Benar. Itu. Jadinya kan nggak bahaya semua. Ya, paling itu sih apa yang bisa kita share ke teman-teman ketika kalian mendengar sirene ambulan, diusahain minggir dulu Iya. sebentar gitu. Karena apapun itu mau dia benar atau tidak, maksudnya ada pasien atau enggak, ya mereka lebih urgent dari kita tentu gitu. Karena ambulan itu nggak pernah ada yang pelan bawanya, Benar. ngebut semua gitu. Jadi mungkin biar inilah ya, istilahnya membiasakan diri lah ya. Membiasakan diri kalau mau dengar suara sirena, mau itu kosong, mau itu isi, mau itu ada yang sakit, mau ada yang nggak ada sakit, ya Ngalah dulu deh. ngalah aja dulu. Ya, ngalah dulu deh gitu. Karena kalau kita bicara soal safety drivingnya, ambulan tuh kadang kan ngeri mas, nggak ada safety-nya gitu kalau lu ngebut gitu kan, padat loh, dia tuh nggak mau, ya bukannya kita minta dia untuk ngalah ya, cuma karena memang dia lebih urgent mungkin. Jadi itu yang drivernya itu, gue rasa udah sip bener tuh. Ya, ya mungkin karena mereka termasuk dalam prioritas dalam kendaraan Iya sih. sih. Ya, jadi ya saya pun tetap saran teman-teman lah ya agar semuanya dapat istilahnya kalau ada ambulan ya minggir lah. Ya ngalah dulu deh mending gitu. Nah mas, dulu kan sempat di driver, terus sekarang sudah sekarang di bagian koordinator driver. Ya. Ada berapa driver yang lo kelola? Untuk saat ini sampai ini sekitar 225 driver. 225 driver. 225 driver itu tersebar di 8 area. Oke. Kalau Mana aja? gua 3 provinsi 8 area. Provinsinya Lampung, Bengkulu dan Lubuk Linggau. Oh, buku masih cover Lampung. Under Ya, Lampung sih. Under Lampung, masih Under Lampung, Linggau masih Under Lampung. Jadi 3 provinsi, 8 area. Areanya ada di Kota Bumi, Tulang Bawang, Metro, Prengsewu, Kalianda, terus Lubuk Linggau sama Bengkulu sendiri. Oh, Lubuk Linggau masih masuk Bengkulu. Masih dia karena di sana adalah suatu produk rokok lah ya. Dia itu divisinya asuhnya di Bengkulu. Tapi kalau secara teritorial kan masuknya harusnya ke Sumsel ya? Ya seharusnya ke Sumsel, cuma karena dia divisinya masuk ke asuhnya masuk ke Bengkulu ya. Oh, oke. Masih cover di sini gitu. 225 225 driver yang lo dengan kelola. dengan sifat, watak, terus Oh iya, pasti. yang berbeda-beda. pasti. Cuma mereka gini semua kan. Kalau saat ini sih nggak mengharapkan begini sih ya. Tapi kan kalau kau tidak galak begini, nah tahu ya enggak? Iya. Cuma kerjanya bener aja. Nanti kerja. Ya benar, intinya sih mereka sesuai dengan rule lah pekerjaannya lah gitu sih. Cuman ya pusing sih ngurusin orang. Ya. Mungkin kalau kita ngurusin mobil, kita kasih mobil, kita tabok aja mobil, paling alarm doang yang bunyi. Betul. Kalau orang kita tabok, Ngelawan. ya. Iya. Bener ya? Ya, itu sih. Nah terus pernah nggak mas ngalamin driver yang lo kelola terus accident gitu? Accidentnya Wah, itu kalau misalkan parah, melibatkan pihak ketiga, terus juga ada korbannya. Nah itu gimana? Kalau Cara untuk mitigasi? accident sih ya nama kita di bagian driver ya, ya pasti ada, pasti ada. Dan yang melibatkan pihak ketiga pun ada, gitu kan.
Cuman gini, dari dulu saya terapkan ke teman-teman driver itu jangan pernah mengambil istilah gini, mempercayai atau apa ya? Mungkin teman-teman pernah lihat nggak? Nama hidup di jalan, pelan ditumbur, Ya. ngebut numbur. Saya nggak setuju. Jangan pernah ngambil istilahnya mindset teman-teman seperti itu di jalan. Jangan. Oke, yang Secara nggak langsung itu mendoakan kita sih. Nah, juga bawa mobil, nah cuman lebih ya itulah kembali lagi ke kita. Safety-nya harus diperkuat. Kalau terapin itu diem aja nggak usah bawa. Nah, itu makanya. Terkadang kan gini sih, orang pembelaan diri ya. Loh Pak, nama di jalan kalau ya nama di jalan ya kayak gini lah Pak insiden. Iya. Kalau nggak nombor ya ditumbur. Itu sudah istilah gini. Termasuk dari doa bukan sih itu? Iya. Ya kan? Nah, maksud saya itu jangan berpikir seperti itu gitu loh. Tapi teman-teman lebih safety lah ke teman-teman gitu loh, waspada gitu kan. Harus seperti itu. Apalagi kalau di provinsi kita itu masih bilang kalau pokoknya mobil yang salah, misalkan mobil accident sama motor gitu ya. Ya. Itu mau gak salah motor, tetap mobil yang salahin. Benar. Sebenarnya sih kalau udah peraturan sih udah ada undang-undangnya lah ya. Ya. Jadi siapapun yang salah mau motor mau mobil ya tetap harus salah ya salah gitu kan. Tapi kebanyakan kan masih ada yang begitu kan. Habit sebenarnya itu mah ya. Wah. Iya. Habit sebenarnya sih. Suatu daerah yang kebiasaannya ya pokoknya kamu lebih besar ya kamu yang salah. Itu sih sebenarnya habit sebenarnya. Cuman ya habit budaya itu susah untuk di. Iya, kecuali memang lo yang mau merubah sendiri gitu. Betul. Oke. Setuju? Confirm sih kali itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin butuh pekerjaan sebagai driver, nanti kita akan tampilin atau kita akan share IG-nya Mas Udin. Nanti teman-teman boleh DM ke beliau kalau memang teman-teman ada yang butuh pekerjaan sebagai driver. Karena kan pasti di luar sana juga banyak tuh Mas teman-teman yang mereka anggap mereka sudah bisa bawa kendaraan, terus butuh pekerjaan sebagai driver. Nanti mungkin bisa sharing sama Mas Udin ya. Siapa tahu lagi kosong, ada yang lagi kosong kan, ada lowongan maksudnya. Nah, gitu. Ya kalau untuk lowongan sih insya Allah Ada kami lah ya. membuka. Siap. Untuk apalagi sekarang nih lagi COVID nih kan, Mm-mm. jika butuh pekerjaan ya bolehlah masuk ke lamaran ya. Jadi biar ada saya juga biar ada database pelamarnya, ya kan. Suatu saat saya butuh langsung bisa Dipanggil. Betul. Gitu. Oh iya, sebelum kita closing lah, Mas kemarin kan sempat pandemi. Ya, Beberapa driver yang dikelola sama Mas Udin itu ditempatkan di perusahaan beda-beda kan, maksudnya Ya. core bisnisnya gitu. Ya. Ada yang kena impact nggak? Drivernya balik gitu? kalau sampai saat ini sebenarnya belum ada. Belum. Belum. Masih aman semua berarti. Masih aman semua. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya sih termasuk beruntung lah ya. Punya perusahaan yang masih kuat, gitu kan. Apalagi pandemi nih. Iya. Jadi masih kuat. Misalnya mungkin di luar sana ada yang di PHK. Pasti banyak Ada pun nggak di PHK mungkin kayak pas waktu Lebaran THR-nya tidak keluar. tidak keluar atau dipotong. Tapi perusahaan kita masih kuat lah, masih aman gitu. Sampai sekarang sih belum ada efek yang sangat berarti lah ya. Ya mungkin efek untuk jam kerja ya mungkin ada. Mungkin teman-teman kan kalau driver itu mengharapkan lembur sebenarnya kan. Cuma Iya. itu doang yang dikurangi lemburnya. Tapi kan Oh, tetap ada ininya pengaruhnya ya. ya pengaruhnya ada paling di jam kerjanya mereka aja. Oh iya. Jadi mereka harus tetap bersyukur lah ya, Ya. karena Ada perbandingan. ya tetap bersyukur karena masih mereka ada diharapkan tiap bulannya Ya. gitu kan. Dibandingkan dari teman-teman yang lain tidak ada lagi kan gitu sih. Oke, Mas kasih kita tips dong ketika teman-teman di luar mungkin mengalami accident, kan kebanyakan dari kita gugup, grogi, takut gitu Ya. ya. Harus ngapain? Harus ngapain? Kadang mobil masih di tengah, motor masih di tengah karena kita udah panik duluan, kita nggak menghiraukan itu. Nah, Mas bisa kasih tips nggak ke teman-teman ketika teman-teman mungkin jangan sampai sih, tapi misalkan terjadi accident di jalan, bukan di tempat tinggal kita, apa yang harus mereka lakuin pertama? Ya mungkin pertama jangan panik. Walaupun sebenarnya panik. Ya kalau berpanik ya namanya Kontrol insiden ya. pasti tetap panik. Cuma kalau bisa kontrol, Siap. ya kan. Terus yang kedua adalah selesaikan dengan secara keluargaan, Oke. ya kan.
Istilah gini, ya kita nggak usah mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Namanya insiden kita nggak ada yang mau, Ya. ya kan? Musibah ya. Benar. Terus yang ketiga adalah cari solusi terbaik aja, kan gitu. Ya mungkin dengan cara keluargaan, secara apa, obrolkan lah ya. Terus jangan pernah melarikan diri lah ya. Oke. Jangan pernah melarikan diri karena melarikan Tanggung diri- jawab lah. Benar. Walaupun kita yang salah ya tanggung jawab lah. Karena ya nggak semuanya istilahnya dengan melarikan diri itu masalah hilang, enggak. Tapi yang paling utama adalah jangan panik waktu insiden. Karena semakin kita panik, semakin kita tertekan, semakin kita juga susah untuk mencari jalan Iya, keluar. pasti. Malah melakukan hal konyol Pak. Benar. Seharusnya nggak kita lakukan, jadi kita lakukan Iya. gara-gara Panik. Panik, betul. Padahal konyol loh kan. Asli Itu kalau itu sih. sih benar. Intinya sih jangan panik loh. Siap. Oke. Walaupun panik ya. Mas Udin, makasih banyak waktu Siap. sudah sharing dengan kita. Teman-teman semoga ada yang bisa diambil. Sekali lagi kita bukan minta untuk teman-teman jadi driver, tapi baik lagi pekerjaan driver itu adalah pekerjaan yang mulia. Siap. Dan buat teman-teman yang butuh pekerjaan sebagai driver nanti bisa DM ke IG-nya Mas Udin. Nanti kita akan tampilkan di bawah. Gitu Di bawah aja ini mungkin. ya? Di bawah ini, di bawah Oh. ini ada. Aja perusahaannya apa tuh di DM. Ya, untuk tahu perusahaannya apa nanti di DM aja. Oh, gitu. Siap. Mas, makasih banyak Oke, waktunya. sip. Thank Sampai you. ketemu lagi. Ya. Bye.